Hidup susah dan kekurangan uang, apakah itu takdir? Kita bisa pelajari bareng ya di sini ya, karena banyak hal yang sebenarnya kadang seseorang itu dia berpikirnya bahwa ya hidupnya gitu ya karena udah takdirnya, udah jadi garisnya, ataupun menurut garis tangan yang ada di sini itu hidupnya bagaimana, dan bisa jadi kekurangan uang adalah salah satunya. Padahal kalau kita tahu Nick Vujicic lo nggak punya tangan, dirinya bisa sukses juga, dirinya bisa maju dalam kehidupannya. Garis tangannya dari mana? Nah, dari sini kita coba belajar yang namanya persepsi ya, dan kita bagaimana caranya itu merubah intinya pemikiran kita, terus ya cara pandang kita tentang kehidupan yang sedang kita alami mungkin saat ini, ataupun sesuatu yang bisa menjadikan diri kita ini hanya sekedar wah ya sudah aku begini ya begini, hidupku memang udah ditakdirkan begini. Kita pelajari bareng-bareng di video ini ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kadang orang berpikiran bahwa hidupnya itu lagi susah, hidupnya lagi ya mungkin dalam sebuah fase di mana dirinya itu kekurangan. Kadang itu udah beranggapan bahwa ya udah aku ditakdirkan seperti ini, jadi ya ini harus kuterima, ini harus kujalani, memang begini dan selamanya akan begini. Beda dengan orang-orang yang ditakdirkan dengan kehidupan yang jauh lebih layak dan lebih enak. Padahal kita bisa mempelajari segala hal dan kita bisa merubah setiap kondisi kita. Itu mulai dari diri kita sendiri. Yang jelas, kita harus mendapatkan support dari manapun. Jadi bukan dari diri kita sendiri. Dan kita akan bahas bareng-bareng ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Jawabannya, kalau Anda kekurangan uang, Anda hidupnya susah, itu bukan takdir. Tapi apa? Anda ditempa, Anda diproses. Ketika Anda diproses, ketika Anda ditempa, maka Anda akan menjadi seseorang yang jauh lebih tangguh, jauh lebih bisa menghargai yang namanya proses kehidupan, dan itu bisa teman-teman pelajari melalui video ini. Kalau kita itu menganggap segala hal itu adalah ya sudah aku ditakdirkan seperti ini, maka ya udah hidupku seperti ini. Nah, itu kita justru nggak ada yang namanya usaha untuk merubahnya. Merubah apa? Merubah kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita merubah segala hal yang memang sebenarnya nggak enak, sebenarnya itu sesuatu yang membuat kita ini ya jadi gundah gulana mungkin ya. Nah, kita nggak boleh kita berpikiran bahwa segala sesuatu itu misalkan susah, ya udah aku ditakdirkan susah, terus aku nggak bisa seperti orang lain, aku nggak bisa seperti mereka, aku begini begitu. Itu adalah sebuah pembenaran. Kenapa? Karena kita nggak mau berusaha. Usaha itu nggak harus dilakukan dengan ya yang terlihat oleh orang lain. Usaha bisa kita jalankan itu dari mana saja dan apa saja metodenya ya, bebas aja. Sekarang kita mau bekerja dari rumah juga bisa. Bahkan saya melihat nih ya, orang yang tadinya nih, maaf ya bukan merendahkan ini ya, tapi ini memang realita dan saya salut dengan orang tersebut. Kenapa? Saya melihat di platform sebelah orang berjualan pete, yang tadinya pete cuman dijual di pasar, tapi dia bisa go nasional. Bayangin tuh, ya dirinya merubah hidupnya, dirinya merubah nasibnya. Dia nggak menganggap bahwa hidupnya yang tadinya gitu-gitu aja itu adalah sebuah takdir. Yang tadinya mungkin pete itu cuman dia bawa ke pasar, dia jual ke pasar. Tapi apa? Dengan dia mau belajar dan dia mau merubah hidupnya, dia bisa memasarkannya hanya dari rumah. Dia nggak capek-capek, dia nggak harus bawa ke kios ataupun sewa kios, dan dia berjualan di pasar. Justru sekarang penjualannya jauh lebih pesat, dan itu dilakukan hanya dari rumah dengan modal smartphone dan dagangan-dagangannya. Memang butuh proses ya, inget ya, bukan Anda nanti wah ya udahlah gue ikut jualan jengkol, tapi Anda pengennya cepet, pengennya instan, dan itu pengennya tiba-tiba jualan langsung laku. Nggak bisa seperti itu. Semua ada prosesnya. Seberapa banyak orang yang berhasil itu semuanya melalui tahapan, ada prosesnya. Ada yang cepat, ada yang enggak. Tinggal bagaimana kita mau mempelajari sebuah ya perubahan. Nah, dari situ kita bisa menjadi orang yang memang sangat luar biasa karena kita merubah hidup kita sendiri. Jadi itu bukanlah takdir ya. Hidup susah, kekurangan uang itu bukan takdir, tapi hanya saja dibutuhkan sedikit gerakan untuk kita merubah ataupun kita merubah pola pikir kita biar kita menjadi orang yang serba berkelimpahan. Lanjut di poin kedua, tergantung mental kita. Nah, mental kita bagaimana? Apakah kita punya mental yang tangguh?
mental yang kuat, atau mental kita hanya loyo-loyoan, kita hanya pasrah dengan ya mungkin kondisi, mungkin diomongin orang kita juga malah justru gak jadi bersemangat, atau justru kita malah ikut apa kata orang yang itu sebenarnya menjerumuskan kita. Kalau mental kita tangguh, ya impian kita adalah hak kita, hak personal kita. Jadi kita memiliki hak atas apa yang menjadi hidup kita. Nasib kita, kitalah yang menentukan, kitalah yang harus merubahnya, kitalah yang harus berupaya bagaimana kita menjadi orang yang selalu dalam berkelimpahan. Meskipun kadang ada fase di mana kita ya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dalam artian ya mungkin gua uji dulu, kalau kita berdagang mungkin dikasih tes dulu. Gua kasih nih, lu sepi, lu bakal bersyukur nggak? Gua kasih nih, lu dagang itu laris banget, gimana, bersyukur nggak? Ataupun saat udah rame tiba-tiba lagi sepi, apakah kita mengeluh atau kita melakukan sebuah inovasi? Ketika kita mau melakukan inovasi, maka hidup kita juga akan berubah, hidup kita akan mengikuti sebuah perkembangan. Nah, itu dibutuhkan sebuah mental yang memang mental kita ini baja ya, jadi nggak bisa ditembus oleh ya mungkin kata orang, gangguan sekitar, ataupun blocking yang tercipta dari faktor eksternal. Ketika mental kita ini udah kuat, mental kita udah tangguh, kita udah jadi orang yang ya pokoknya fokus pada tujuan utama hidup kita. Nah, itulah hidup kita akan semakin maju. Dan yang tadinya kita berpikiran, wah aku begini karena takdir. Ya, kalau Anda sudah berhasil, cap aja. Takdirku begini, takdirku adalah orang yang sukses. Takdirku adalah orang yang berkelimpahan. Aku penuh dengan kemakmuran. Nah, itulah kalau kita menganggap itu semua adalah takdir. Gak apa-apa. Jadi, anggaplah takdir ketika kita udah berjaya. Ini adalah takdirku. Tapi kalau lagi susah, jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Ya nanti kita akan mentalnya akan loyo, mentalnya akan jatuh, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil. Tapi ketika berhasil, ini takdirku. Biar apa? Kita semakin terdorong, kita semakin bersemangat, dan kita memiliki mental yang makin kuat ya. Kita lanjut di poin ketiga. Punya tujuan tidak? Nah, hidup kita itu punya tujuan atau tidak? Ketika kita memiliki tujuan nih dalam hidup nih, misalkan gini, kita punya impian, misalkan pengen punya rumah yang ya tipenya apa, atau luasnya berapa kamar, warnanya apa, berapa lantai, itu kita bisa menggambarkannya, ataupun kita memiliki tabungan sebesar ya berapa, tentukan sendiri. Kalau kita udah punya tujuan, rubahlah hidup Anda dengan berbagai macam usaha. Dalam artian usaha, kita nggak harus kesana kemari. Ada orang bilang misalkan, ya kamu kalau mau berubah keluar dari rumah, cari di mana? Sekarang ini eranya adalah online, eranya adalah digital. Kita mau di mana aja bisa, di rumah juga bisa, selama kita mau merubah kehidupan kita, punya tujuan untuk merubah hidup kita. Nah, itu kita bisa gambarkan dari diri kita sendiri dulu. Kita pengen seperti apa, kita mau bagaimana, itu tergantung dari mental kita juga. Seperti poin sebelumnya, kalau mental kita kuat, kita nggak akan pernah terpengaruh dengan orang lain ya. Memang semua butuh proses. Misalkan nih Anda baru jualan nih sebulan, terus ada orang yang tadinya nggak seneng, yang selalu menjadi blocking Anda. Dia bilang, mana nggak laku kan, baru sebulan laku cuma 7, laku cuma 8. Terus kapan lu kaya, kapan lu maju? Semua itu ada momentumnya men. Jadi tinggal tunggu waktunya aja kapan semua itu akan bisa terwujud, semua itu akan bisa merubah hidup Anda. Kalau Anda larut dengan kata orang, Anda larut dengan omongan orang yang itu menjadikan blocking, nanti ujung-ujungnya apa? Iya ya, sebulan nggak ada perkembangan ya, bagaimana ya? Padahal diri kita tidak melakukan inovasi atau kita evaluasi, dan kita perlu belajar juga bagaimana sih biar semakin rame, biar semakin maju. Nah, ketika kita udah memiliki mental yang kuat, kita punya tujuan, maka ya sudah, kita fokus saja dengan tujuan kita dan teruslah berinovasi. Dan ketika Anda sudah berhasil, ketika Anda sudah menemukan puzzle-puzzlenya dan itu Anda tata secara rapi dan terbentuk, dari situ adalah grand design Anda. Maka orang yang tadinya nyinyir ke Anda itu bakalan diam. Kalau enggak, justru dia akan mendekat
dan mencari keuntungan dari Anda. Lanjut di poin keempat, ikut perubahan. Ya, tadi sempat saya singgung, ikut perubahan. Jadi sekarang nih, misalkan Anda berjualan, Anda mungkin ya punya hobi apa, salurkan. Sekarang ini banyak sekali hal yang bisa menjadikan sebuah pemasukan ya. Contoh gini deh, kayak orang-orang yang dia udah jadi konglomerat juga di Indonesia ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya karena banyak banget juga. Mereka paling nggak bikin konten, mereka bikin sebuah wadah ya, komunitas, mereka bikin sebuah ya mungkin jejaring yang semakin luas. Kenapa? Ya karena dirinya mengikuti perubahan. Karena kalau dirinya nggak mengikuti perubahan, maka dia akan tertinggal. Begitu juga dengan kita ya, mungkin yang saat ini belum jadi apa-apa, belum terkenal, belum kita hidupnya berubah, kita masih ya mungkin biasa aja. Berusahalah ikuti perubahan. Ketika kita udah mengikuti perubahan, maka hidup kita juga perlahan akan dirubah. Banyak kok contohnya, orang yang tadinya nggak terkenal, hidupnya di pedalaman, tapi begitu dia mengikuti perubahan, oh di sini nih banyak potensi yang bisa kusalurkan keluar. Contohnya, dia bisa memberikan edukasi. Ya, dia mungkin hidupnya di sebuah perkebunan. Dia bisa bikin tutorial nih, cara merawat pohon A, cara merawat pohon B. Nah, dari situ apa? Orang menyimak dan itu bisa menghasilkan uang. Jangan pernah malu, ikuti perubahan. Zaman itu harus diikuti. Kalau kita hanya diam, kita nggak ada perubahan, ya kita nggak akan pernah jadi siapa-siapa dan hidup kita akan gitu-gitu aja. Di poin kelima, jangan malas. Jangan malas ini adalah ketika kita mau berusaha. Apapun usaha kita, apapun metode yang kita terapkan, yang penting jangan berdiam diri. Dalam artian ketika kita berdiam diri, maka segala hal kita tidak akan pernah tahu yang namanya wow ada perubahan gini, wow ada update seperti ini. Terus belum lagi ketika kita hanya berdiam diri dan kita malas-malasan, pikiran kita ini akan diisi dengan sesuatu yang negatif terus. Kenapa? Kita akan menilai orang yang dia mau mungkin melakukan sesuatu, dia mau melakukan perubahan, itu adalah hal yang ya mungkin bagi kita adalah hal yang ya bodoh amat lah, itu urusan mereka, bukan urusan gua maunya begini, ya sudah. Ketika kita udah seperti itu, maka ya sudah, kita tidak akan merubah bagaimana takdir kita dan bagaimana nasib kita. Tentu saja uang yang kita inginkan gak akan datang secara tiba-tiba, semua ada prosesnya. Kita mau makan mie instan juga ada prosesnya, pembuatannya pun ada prosesnya, dan itu juga tidak sebentar. Jadi nikmatin setiap proses dan jadikan diri kita adalah jiwa-jiwa yang tangguh ya. Sukses berkelimpahan.